Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan diselenggarakan seminar hasil penelitian tesis untuk Mas Ivan Rifki Hendrawan. Selaku tim penguji pertama adalah Bapak Dr. Andi Sunyoto, yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Hanafi. Oke. Seminar hasil penelitian tesis ini tidak ada status lulus tidak lulus, tetapi ini sangat penting sekali untuk mempersiapkan Mas Ivan di jenjang yang berikutnya yaitu ujian tesis. Jadi nanti kita mengharapkan masukan-masukan terbaik dari Pak Dr. Andi dan Pak Dr. Hanafi supaya penelitian Mas Ivan itu jauh lebih lengkap lagi. Oke, silakan Mas Ivan bisa share PPT hasil penelitiannya. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu supaya lebih tenang, lebih lancar. Monggo. Sudah, Prof? Awon. Cek tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang, Waalaikumsalam. yang terhormat Bapak Dr. Andi Sunyoto MKOM selaku dosen penguji pertama. Yang terhormat Bapak Hanafi Eskom MM PhD selaku dosen penguji kedua. Yang terhormat Prof. Dr. Emma Utami SSI MKOM selaku dosen penguji ketiga sekaligus dosen pembimbing. Jadi, eh, perkenalkan nama saya Iqbal Gendrawan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Back of Work, TF-IDF, Word to Fact, dan Dot to Fact pada klasifikasi teks sentimen masyarakat terhadap produk lokal di Indonesia. Yang pertama adalah yang melatar belakangi penelitian ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% di tahun 2022. Hal ini memungkinkan pengguna internet untuk penggunaan marketplace. Marketplace merupakan suatu aplikasi jual beli online yang membantu pembeli untuk membeli suatu barang melalui website ataupun online. Beberapa fitur yang dihasilkan oleh marketplace adalah fitur ulasan, di mana fitur ulasan ini menghasilkan produk dengan rating yang membuat komentar menjadi bias. Salah satu cara untuk mengatasi atau memproses atau mengklasifikasikan ulasan ini adalah menggunakan analisis sentimen, di mana analisis sentimen ini dapat digunakan untuk mengolah dan mengklasifikasikan ulasan pengguna. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang analisis sentimen ini memiliki hasil yang berbagai macam. Salah satunya untuk permasalahan imbalance data, di mana permasalahan ini dialami oleh Amin et al. Di tahun 2021 sehingga mempengaruhi pada nilai recall, presisi, dan advance score. Kemudian di tahun 2021 juga Afifah juga meneliti masalah tentang ulasan produk menggunakan extreme gradient boost. Pada hasil penelitiannya itu menghasilkan performa yang cukup baik karena metode extreme gradient boost ini merupakan suatu varian dari algoritma tree gradient boosting yang telah dimodifikasi dengan optimasi 10 kali lebih cepat. Kemudian selain imbalance data, ada faktor lain yaitu fitur ekstraksi, di mana Ramadan Al-Mubarak di tahun 2021 eh, mengatakan bahwa faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat akurasi pada tahap klasifikasi adalah fitur ekstraksi atau bobot kata. Sehingga pada penelitian yang akan dilakukan akan mencoba mengkomparasi 4 metode fitur ekstraksi, yaitu back of word, PFIDF, word to fact, dan dot to fact dengan algoritma klasifikasi extreme gradient boost. Adapun rumusan masalah di sini ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana sentimen masyarakat pengguna aplikasi e-commerce terhadap produk lokal di Indonesia. Kemudian berapa nilai performa meliputi akurasi, presisi, recall, dan advance score yang dihasilkan oleh model algoritma XGBoost saat menggunakan back of work, TF-IDF, word to fact, dan dot to fact pada dataset yang sama. Kemudian yang terakhir adalah fitur ekstraksi yang manakah yang menghasilkan performa tertinggi dari model algoritma extreme gradient boost.
Adapun batasan masalah di sini ada saya sederhanakan menjadi empat. Yang pertama untuk dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset yang berbahasa Indonesia dari ulasan 4 brand Shopee yang dikumpulkan menggunakan teknik scraping data. Kemudian untuk analisis toolsnya itu menggunakan bahasa pemrograman Python dan platform Google Collaboratory. Kemudian untuk sentimennya akan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sentimen baik dan sentimen buruk. Untuk tahapan preprocessing ada 6 tahapan, yaitu yang pertama ada word normalisasi, ada remove function, ada scaffolding, ada bubble removal, ada tokenisasi, dan ada stemming. Kemudian untuk tahap metode pengklasifikasiannya menggunakan extreme gradient boost sebagai tahap algoritma klasifikasi, kemudian akan membandingkan dengan 4 fitur ekstraksi. Kemudian untuk uji validitasnya akan menggunakan confidence metric, di mana nantinya akan diketahui untuk akurasi, presisi recall, dan advance score. Berikut adalah untuk alur penelitiannya. Dari prosesnya itu dimulai dari data collection, di mana data akan diambil dari e-commerce menggunakan teknik scraping data, otomatis akan dikumpulkan dan akan digabung datanya menjadi data dengan format .csv. Kemudian setelah data itu selesai, akan masuk ke proses data cleaning, di mana dalam proses ini ada dua, yaitu ada hapus ulasan yang tidak relevan dan menghapus ulasan yang duplikat. Kemudian setelah tahap cleaning masuk ke data labeling, di mana dalam tahap labeling ini akan dibagi menjadi dua, yaitu tahapan untuk sentimen positif dan negatif, di mana untuk bintang atau rating 1 sama 3 ini sentimen negatif, dan untuk eh, bintang 4 dan 5 ini adalah positif. Kemudian setelah itu masuk ke data preprocessing, di mana dalam tahapan ini ada 6, yaitu scaffolding. Ini adalah proses untuk menyamaratakan huruf besar menjadi kecil. Kemudian ada remove function untuk menghapus tanda baca seperti kode ASCII atau titik koma yang tidak akan digunakan dalam proses klasifikasi. Kemudian ada stop word removal. Ini adalah tahapan untuk menghapus kata konjungsi seperti yang di Danke. Kemudian ada normalisasi kata dan tahapan stemming, di mana dalam stemming ini akan proses mengubah kata menjadi kata dasar. Kemudian ada tahap tokenisasi, di mana ini adalah pemecahan kalimat menjadi perkata. Kemudian setelah selesai tahap preprocessing, akan masuk ke dalam tahap data splitting, di mana di sini akan dibagi menjadi perbandingan 80/20, di mana untuk data trainingnya sebesar 80% yang akan digunakan sebagai tahap pelatihan dan data 20% yang digunakan untuk uji validitas. Kemudian setelah dibagi, hasil teks atau yang sudah terselesaikan dari processing akan diekstrak menggunakan 4 metode. Yang pertama ada back of word, ada TF-IDF, ada work to fact, dan ada dot to fact. Yang kemudian akan diklasifikasikan menggunakan extreme gradient boost. Kemudian setelah selesai akan dites menggunakan data yang 20% tadi dan akan diuji menggunakan confusion metric, di mana di sini akan diketahui untuk nilai akurasi, presisi recall, dan advance score yang nantinya pada tahap akhir akan dianalisa dan dibahas metode mana yang menghasilkan performa paling baik. Kemudian ini adalah hasil contoh dari processing dari teks kotor. Paketnya sudah sampai tadi sore, sampai kalimat terakhir ini masih kotor ya. Masih huruf besarnya belum kecil, kemudian masih ada tanda besar, tanda kecil, tanda baca yang masih banyak. Kemudian akan masuk ke pre-processing sehingga pada akhirnya akan hasilnya seperti yang ada di bawah samping kanan. Kemudian akan divisualisasikan dalam bentuk workload. Berikut adalah untuk hasil penelitiannya. Di sini untuk split data sekitar 80/20, di mana untuk back of word ini menghasilkan akurasi 0,87, kemudian untuk presisinya 0,896, kemudian untuk recall-nya 0,97, untuk advance score-nya 0,93, untuk FIDF 0,87, presisinya 0,89, recall-nya 0,97, advance score-nya 0,93. Untuk word to fact itu 0,88, kemudian presisinya 0,89, recall-nya 0,97, dan advance score-nya 0,934. Yang terakhir adalah untuk metode dot to fact itu menghasilkan akurasi 0,878, presisinya 0,887, recall-nya 0,985, dan advance score-nya 0,933. Dalam uji coba ini dilakukan beberapa kali, tidak satu kali, tapi dengan komposisi yang sama, yaitu 80/20.
Untuk lebih mudahnya, pada hasilnya akan saya bikinkan dalam bentuk grafik, di mana dari gambar inilah dapat diketahui bahwa ternyata dari 4 metode ini tidak cukup signifikan pada algoritma ekstrim gradient boost karena jarak performanya tidak terlalu jauh alias kecil. Oke. Untuk perbandingan penelitian terdahulu, jadi di sini saya mengambil penelitian dari Acter di tahun 2021. Untuk metode dari dataset, metode sama preprocessing sampai dengan pelatihan ini sama, cuman perbedaannya pada penelitian yang akan dilakukan itu ada dua perbedaan. Yang pertama di dataset. Di dataset ini untuk penelitian Acter itu sejumlah 7.905, sedangkan penelitian yang sudah dilakukan itu ada sekitar 22.624. Di sini datasetnya itu lebih beragam. Kemudian untuk labelingnya sama. Kemudian untuk pre-processingnya itu di penelitian yang sudah dilakukan ini menambahkan word normalisasi dan scaffolding, di mana word normalisasi ini mempunyai fungsi untuk mengubah kata yang tidak baku atau kata singkat atau kata selang word itu menjadi kata yang bisa diproses oleh algoritma stemming. Kemudian fungsi scaffolding sendiri di sini adalah untuk menyamaratakan huruf. Contoh, kalau untuk yang di Acter ini kan tidak ada scaffolding, di mana ketika ada dataset yang katanya ada huruf besar kecil, contoh ada dataset D-nya besar, kemudian dataset D-nya kecil, maka oleh algoritma TRIDF akan dihitung berbeda, padahal arti datasetnya sama. Sehingga dashboarding sendiri di sini berfungsi untuk menyeratakan huruf besar dan kecil. Dari dua faktor seperti dataset yang beragam, kemudian optimalisasi proses processing, itu mengalami kenaikan 0,02%. Lebih baik penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian untuk hasil penelitiannya, ini untuk lebih detailnya, untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang nomor pertama, bagaimana respon masyarakat terhadap produk lokal di Indonesia, itu dapat diketahui menggunakan wordcloud bahwa mereka lebih sering memberikan ulasan tentang topik yang berkaitan dengan kata barang, bagus, mantap, dan baju, dan kaos. Kemudian pada hasil uji cobanya itu seperti ini, lebih lengkapnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor atau rumusan masalah nomor 3, itu bahwa fitur ekstraksi yang menghasilkan performa terbaik adalah algoritma klasifikasi expose adalah word to fact. Kemudian selanjutnya adalah untuk saran. Di sini saya highlight dua pokok penting. Yang pertama, untuk memaksimalkan performa drop to fact. Jika ingin meneliti permasalahan yang berkaitan dengan ulasan produk, pada penelitian yang akan datang diperlukan dataset yang lebih beragam. Agar hal ini dikarenakan metode drop to fact itu masih bisa optimal jika didukung oleh jumlah kosakata yang beragam. Caranya adalah mengubah ukuran vektor, bisa lebih besar dari 100 atau lebih kecil dari 100, sehingga nanti ada perbedaan dalam akurasi, presisi, record, dan advance code. Kemudian selanjutnya adalah untuk metode word to fact. Meski metode word to fact ini menghasilkan advance score lebih dari 0,90, namun metode ini memiliki kekurangan adanya atau tidak mampu merepresentasikan vektor dari kata yang tidak ada dalam korpus atau out of vocabulary, sehingga diperlukan metode fitur ekstraksi yang dapat mengatasi permasalahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk waktunya saya kembalikan ke Prof. Rena. Oke, terima kasih banyak Mas Ivan. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran. Mohon arahannya Pak Dr. Andi. Pak Dr. Andi, bisa dengar suara saya Pak? Kalau Mas Ivan bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Prof. Oh, bisa, oke. Oke, mungkin Pak Dr. Andi sedang tidak di tempat ya. Oke, Pak Dr. Hanafi, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Alhamdulillah Bu. Mohon arahannya, Pak. Kalau yang mengarahkan profesor ya sudah mantap lah. Mas Ivan, Oke, Pak. oke. Ini saya 1 hari yang lalu baca naskah sampean.
Ini sebenarnya menarik ya. Tentang sentimen ini masih jadi satu penelitian yang hit lah ya. Oke, ini jadi kan Mas, intinya membandingkan. Ya, Iya, Pak. 4 hmm. metode. Mas Ivan, yang sampean biasa sering dengar dan populer untuk word factor apa saja? Kalau yang populer sebenarnya kalau dari yang saya tanjungkan di keaslian penelitian itu kebanyakan TF-IDF sama word to fact, Pak. Oke, word to fact apa sih sampean kenal? Ini sambil latihan pendadaran Ibu ya. Prof. Prof. Andi, maaf, ini saya tadi langsung Siap, siap. ditunjukkan Nggak apa-apa. sampean Emang sengaja lagi. kok. Sengaja kok. Oh, sengaja. Oh, ya Bikin, Allah. bikin kopi dulu tadi. Iya. Mas Ivan, silakan. Oke. Apa yang sampean ketahui, mungkin di ranking lah, di ranking word to fact yang word factor yang paling populer. Kalau dari sepengetahuan saya dengan berbagai paper yang saya cantumkan dalam tinjauan pustaka itu, word to fact ini karena memiliki kinerja yang bagus dibanding TF-IDF dalam merepresentasikan kedekatan antar kata, ini memang sudah dilakukan oleh beberapa penelitian, Pak. Jadi memang word to fact ini kebanyakan disandingkan untuk algoritma klasifikasinya. Jadi perbandingannya bukan di metodenya, tapi lebih ke algoritma klasifikasinya apa aja. Contoh misal word to fact dengan SVM, word to fact dengan extreme gradient boost, word to fact dengan gitu. Cuman di sini saya bikin penasaran tuh, apakah word to fact ini kalau disandingkan dengan 4 metode yang sejenisnya atau bobot kata itu memang beneran powerful atau tidak tuh. Karena memang di sini saya cuma mengambil apa namanya, ingin meneliti bahwa asumsi dari Mubaruk ini beneran iya atau tidak, bahwa ternyata yang mempengaruhi faktor ekstraksi itu beneran bobot kata. Oke. Pertanyaan saya balik ke itu. Yang word factor yang sampean ini malah pernah baca, di ranking aja 5 saja. Apa aja nih kira-kira? Oh ya, kalau sebenarnya ada, ini yang paling bagus ya Pak ya? Ya, bagus versi apa itu nanti. Oh ya, oke. Tapi apa itu? Kalau dalam mengelola kedekatan kata yang paling bagus itu fast fact, kemudian word to fact, sama doc to fact kalau misal datanya itu lebih ke dokumen. Oke. Nah, ini tadi saya sempat baca sampai menyebutkan FastTag, ada Glove, ada Word to Fact. Ya, walaupun sebenarnya Word to Fact itu kalau dibanding yang sampean sebut itu sudah agak lama ya. Agak lama karena memang dia perintis ya. Oke. Saya sih tertarik isu yang diangkat di sini karena tadi di belakang itu kok ada malah ini yang menjadi kesimpulan utamanya adalah malah isu-isu apa ya, isu-isu bisnis ya, isu-isu sentimen di publik. Nah, saya cuma pengen menekankan apakah ini isu yang diangkat itu pengen mengetahui satu sentimen atau memang fokusnya itu di ini perbandingan di situ. Nah, itu saja ya. Mohon itu kalau memang menjadi satu tujuan itu ya diungkapkan di awal. Cuma saya ketinggalan tadi baca presentasinya. Jadi apakah tujuannya ini yang pertama memang untuk mengetahui sentimen yang ada di publik untuk produk tertentu dan yang kedua itu untuk membuat satu perbandingan gitu. Nah, itu sebaiknya dimunculkan. Oke, selanjutnya yang di awal, Mas. Yang di awal. Coba cek. Di latar belakang ya Pak? Yang di metodologi, yang prosesnya tadi. Yang ada workflow-nya, oke. Ini scraping data sendiri. Iya Pak. Oke. Terus di situ ada
eh, pelabelan, ngelabeli sendiri. Sebenarnya kalau untuk data label ini memang karena dari benchmarknya itu ternyata dari aktor ini labelingnya by system, jadi setelah bintang 1 sama 3 ini negatif, terus 4, 5 itu positif, jadi saya mau tak samain aja Pak. Jadi Hmm. saya pengen nyoba, ternyata di samping labeling itu saya lebih fokus ke kalau datasetnya beragam, kemudian optimalisasi pre-processingnya tak tambahin, ternyata mampu menaikkan itu. Jadi labeling di sini nggak tak highlight Pak. Oke, pertanyaan saya ini dilabeli sendiri atau by system? By rating Pak, jadi otomatis Rating by ya. system. Iya, Jadi buat kategori rating gitu ya. Oke, iya. balik ke salah tadi. Oke, terus consistent metric. Terus ini anu Mas, coba ini ketutupan gambar nih ya. Coba skip. Back of word, TF-IDF, word to fact, doc to fact. Nah, ini nganu Mas, kesimpulan kenapa ini doc to fact dilibatkan gitu. Karena berdasarkan dari paparan dari Mas Irfan tadi, di sana kan disebutkan beberapa metode yang sebenarnya justru lebih populer sebenarnya. Kalau kita sebut fast track, oke lah ya. Kita sebut glove, oke lah itu. Tapi di sini malah tidak di apa ya? Tidak menjadi satu bagian untuk dikomparasi, sementara di situ ada word to fact sama dot to fact. Nah, kalau memang dua metode word vector ini yang digunakan, ya harus dimunculkan justifikasinya secara kuat. Tapi kalau enggak, malah bisa jadi yang beberapa kompetitor yang top tadi bisa dimunculkan. Nah, saya pengen tahu argumennya aja sih, Mas. Kenapa word to fact, kenapa dot to fact, kenapa enggak glove, kenapa enggak fast tag gitu? Kalau Ya, Mas. kalau dari alur penelitiannya Pak, jadi memang Hmm. saya itu pengen berangkat dari dua bobot kata yang memiliki variabel yang memiliki cara kerja yang berbeda. Hmm. Kalau yang back of word dan TF-IDF ini kan karena sistemnya by frekuensi kata yang muncul. Betul, dia Kemudian yang kalimat. Iya, word to fact sama dot to fact ini by kedekatan antar kata. iya, Di sini saya betul. pengen melihat bahwa kedekatan antar kata antara word to fact sama dot to fact ini lebih baik mana. Sebenarnya kalau dalam uji di dalam Python-nya itu untuk vektor size-nya tak kasih 200 semua Pak. Jadi nggak ada perbedaan antara dua ini. Dan ternyata memang kalau untuk kata itu malah lebih bagus word to fact-nya walaupun jaraknya tidak terlalu jauh. Itu alasan Oke. yang pertama. Dan kenapa kok nggak pakai fast tag sama glove? Karena Hmm. memang saya ingin melihat eh, word to fact ini masih bisa naik lagi apa enggak. Soalnya memang ada penelitian terdahulu itu tentang membandingkan word to fact dengan TF-IDF, bahwa word to fact itu lebih bagus dengan TF-IDF karena fungsinya itu yang merepresentasikan kata, kedekatan kata lebih baik daripada TF-IDF. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ternyata ketika saya coba proses lewat Google Colab, dan ternyata emang hasilnya bagus. Meskipun dot to fact ini juga lebih baik untuk merepresentasikan kata. Cuman kalau konteksnya dalam kata atau kalimat teks, ternyata word to fact yang lebih bagus gitu. Oke, Mas, karena ini penting. Ini menurut saya justru jadi satu intisari yang Mas Irfan harus dieksplor lebih kuat lagi. Ya, hati-hati bicara word to fact, hati-hati bicara glove, hati-hati bicara fast tag. Karena ini merupakan satu word vector yang punya kaidah dan prinsip yang sangat berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat glove, nah itu dia pakai ini co-occurrence metric, ya. Dia tidak pakai co-occurrence metric, tidak menggunakan seperti yang digunakan Fastech ataupun word to fact. Nah, justru menariknya begini, Mas.
Fast-tag itu dia melihat kedekatan, tapi dia juga melihat dari asal kanan kiri katanya. Nah, bahkan menariknya lagi, ini supaya jadi bahan pertimbangan Mas Irfan ya. Ya, Fast-tag itu dia bahkan yang tidak ada di dalam vocab yang kita training itu bisa mendeteksi. Kalau what to fact itu kalau nggak ada di dalam vocab library itu dia nggak detect. Apa yang membedakan itu? Karena si Fast-tag itu dia mendeteksi asal kata kanan kirinya termasuk dia penambahan suku katanya itu dia deteksi. Sehingga apa? Sehingga mungkin kata-kata yang tidak ada di dalam vocab tapi ada yang satu kemiripan dari suku kata dia bisa mendeteksi. Nah, oke. Yang pengen saya ungkapkan di sini kalau memang fokusnya itu di word to fact dan itu ya ungkapkan saja bahwa ini memang dalam konteks membandingkan word to fact dengan tradisional anu ya TF-IDF. Tapi di sini yang jadi pertanyaan kenapa ada doc to fact gitu ya? Loh enggak? Kenapa ada doc to fact? Kenapa enggak di sana dilibatkan fast track sekalian gitu? Ya. Supaya supaya gini sih harapan pereview yang mereview dari satu eh, karya karya penelitian ini memang fokus pada satu tujuan. Wes ini membandingkan word vector dengan metode tradisional. Atau sekaligus gini aja, kalau memang berani itu dibandingkan aja dengan yang metode-metode yang kekinian, yaitu FASTEC. Justifikasinya ditambahkan, membandingkan metode-metode eh, uh, word vector yang menggunakan deep learning, basisnya deep learning. Nah, ini di apa ya ini memicu kejentilan dari Mas Irfan ini. Berani enggak? Kalau berani sekaligus aja metode-metode modern tadi disandingkan semuanya seperti apa. Tapi kalau enggak itu eh, ini metode tradisional dengan what to fact. Itu aja sih supaya dari poin-poin penting daripada riset ini lebih lebih apa ya lebih kuat gitu ya. Gitu Mas Irfan ya. Bisa ditangkap nggak apa-apa ini Oke Pak, dilanjutkan bisa Pak. punya satu justifikasi tapi kalau sampean menggunakan what to fact sama doc to fact pertanyaan yang lain mesti kenapa nggak fast nggak dilibatkan kenapa belum nggak dilibatkan ya gitu ya tapi kalau sampean punya justifikasi is oke nggak masalah karena ini intisari daripada penelitian itu adalah di sana ya Oke Pak. Terima kasih Pak Hanafi. ya dari saya begitu saja Prof Emma. Kok cuma sedikit, Pak Dokter? Ini baru 2 loh. Tadi 7. Tapi ini Bu, core of the core-nya di sini. Oke. Core of the core-nya di sini. Tapi udah hasil ya ini Bu ya? Hasil ini hasil. Udah hasil ya, oke. Sip. Ya. Iya. Kasih. Matur nuwun, ya, ada 2 yang saya sarikan. Yang pertama, tujuan risetnya itu sebaiknya dimunculkan di awal secara eksplisit dan spesifik ya. Jadi apa redaksionalnya jangan terlalu umum. Yang kedua, perlu kajian ilmiah yang kuat. Apa urgensinya? Harus 4 algoritma ini yang dibandingkan gitu ya. Karena tadi kalau di ranking kok ternyata ada yang nggak sepadan, misalkan beda kelas dan lain sebagainya. Nah ini nanti Mas Ivan perlu untuk menambahkan kajian-kajian bahwa memang 4 ini layak untuk dibandingkan gitu ya. Oke, di 2 nomor tapi berat gitu ya. Oke, yang berikutnya mohon arahannya Pak Dr. Andi. Makasih Prof. Emma. Oke, Mas Pak Ivan ya, Pak Ivan nih. Oke Pak. Pak Ivan ini kan judulnya analisis perbandingan metode Back of Word, TTF dan seterusnya ya pada klasifikasi sentimen. Cuma saya lihat di dalamnya penggunaan apa klasifikasinya cukup dominan ya Pak ya. Mesin klasifikasinya pakai apa? Gradient Boost Pak. Gradient Boost ya. Iya.
Maksudnya di judul nggak ada, seolah-olah kan membandingkan ya, bandingkan, tapi dari rumusan masalah yang ada itu kan, maaf, pertama ini kan ya, bagaimana sentimen, oke, kemudian berapa nilai akurasi saat menggunakan ini ya, XGBoost itu ya, jadi Ya. eh, dominasi juga ada di situ ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini juga XGBoost lagi gitu ya. Padahal sebenarnya kan kalau dari judul itu kan yang ditekankan adalah di ini ya apa di back of word, dan seterusnya ya. Sebenarnya model-model seperti ini kalau mau apa menjadi yang lebih kuat ya, lebih kuat itu jenengan nyobanya nggak cuman lebih general ya nanti kesimpulannya ya. Itu nyobanya kan nanti kesimpulannya apa nanti? Dari metode back of word, PDF, work to fact dan doc to fact itu mana yang paling bagus gitu ya. Iya, Pak. Ya. Kalau itu jadi kesimpulan kan nanti apa ya? General banget ya. General banget. Padahal kan di sini Anda hanya menggunakan satu mesin klasifikasi ya. Iya, Pak. Atau ada justifikasi nggak? Kenapa pakai satu mesin klasifikasi saja tidak menggunakan beberapa ya? Artinya menggunakan back to word dan seterusnya kawan-kawannya itu diuji itu mungkin nggak sih mereka itu berbeda hasil ketika menggunakan mesin klasifikasi yang lain? Ya, kalau itu iya, ya berarti kan ada kemungkinan ya, berarti kan generalisasi Anda jadi nggak berlaku gitu ya, bahwa back to work dan seterusnya itu adalah lebih bagus yang mana gitu ya. Karena ketika diterapin pada klasifikasi yang berbeda kan bisa jadi berbeda. Atau gimana? Monggo, Mas Ivan. Pak Ivan, silahkan. Coba punya alasan. Sebenarnya kalau dari pertama kenapa kok mau pakai extreme gradient push saja? Sebenarnya dulu ketika mau ini belum by apa namanya belum by riset ya Pak ya, ini masih anggapan pribadi. Jadi nanti saya jelaskan dari dua sudut pandang. Yang pertama itu saya itu mencoba dengan naif bias Pak sama extreme gradient push, ternyata untuk hasil advanced score-nya itu lebih bagus eh, extreme gradient push. Itu yang pertama. Mama, kenapa pakai Evan score? Oh iya, Ah, karena ada penelitian itu dari kalau advanced score itu sangat cocok digunakan untuk mengukur data yang tidak seimbang dibanding dengan apa akurasi. Kalau akurasi itu cocok ketika datanya itu seimbang antara positif iya. negatifnya itu berapa. Punya Kalau Anda tidak seimbang. tidak, jadi Persentasenya jomplang berapa? banget Pak. Kalau untuk datanya, Ada persentasenya nggak? eh, saya buka di teks. Sepertinya belum tak tulis Pak. Berarti belum disambungkan juga ya dengan Evan score ya. Kenapa pakai itu ya evaluasinya ya? Oh iya Pak. Ya, berarti kan perlu disambungkan juga. Pertama harus dibuktikan bahwa dia tidak seimbang, ya. Kalau itu alasannya, kemudian dijadikan alasan juga ketika Anda kenapa memilih one score seperti utama ya. Walaupun situ ada banyak ya. Tapi kan Anda utamanya kan one score ya, tadi yang di highlight Iya tadi Pak. ya. Oke. Kemudian kalau saya gini sih ya. Jadi kalau misalnya mau model yang seperti ini, itu kan hanya maaf membandingkan fitur mana yang paling pas ya untuk digunakan di klasifikasi. Kalau saya alangkah baiknya jenengan mencoba dengan berbagai macam skenario. Artinya supaya nanti kesimpulan ada general itu jangan hanya dipakai satu mesin klasifikasi. Ya. Atau kalau punya alasan tadi ya, punya alasan nggak sih karena satu sudah cukup nih gitu ya. Kalau Anda punya alasan itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya, ya berarti kan
artinya harus butuh generalisasi, gitu ya. Atau sebenarnya ketika Anda gabungkan antara apa tadi hasil yang terbaik tadi saya lupa. Hasil yang terbaik itu apa tadi Mas? Saya lupa. Maaf. Word to fact, Pak. Word to fact ya. Word to fact itu yang terbaik dengan SIPAS tadi ya. Oke. Kalau Anda berani membandingkan dengan yang sudah existing, kemudian ternyata lebih bagus, ya udah berarti propose aja dua metode itu. Kan orang itu kadang-kadang meneliti kan juga tidak, walaupun judulnya misalnya ya gabungan antara waktu fact dan apa dan EXITBoost untuk klasifikasi bla 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 gitu kan. Sebenarnya kan mereka penelitian kan nggak cuman itu tuh kan, bisa jadi mereka mencoba berbagai macam ini ya, berbagai macam ekstraksi fiturnya tadi, kemudian yang terbaik itu itulah yang diproposkan gitu ya. Kalau memang target Anda adalah hanya membanding-bandingkan tadi ya, berarti kan ya udah berarti kalau menurut saya supaya general itu ya dicoba dengan berbagai macam skenario. Salah satunya adalah dengan mencoba mesin klasifikasi yang berbeda. Jadi supaya Anda kesimpulan Anda kan sebenarnya kan ternyata Motovec itu paling bagus untuk digunakan sebagai mesin apa tadi feature extraction ya untuk sentimen. Tapi pertanyaannya kenyataan di dalam Anda melakukan penelitian kan hanya untuk yang SGBOS. Buktinya yang Anda kan hanya di SGBOS kan itu ya. Tapi kesimpulannya general itu kan ya. Nah, itu. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan mana yang mau diambil. Ya. Kemudian kalau mau concern ke perbandingan ini sebenarnya kan judul Anda kan analisa ya. Analisa. Berarti kan hasil itu harus syarat dengan pertanyaan why, kenapa? Kenapa what to fake? Oh, ternyata what to fake itu lebih dekat ini. Ya buktikan bahwa eksperimen Anda itu menyatakan, nggak cuma akurasi harusnya kan, ada keterkaitan itu dibuktikan dengan apa? Kalau akurasi, kedekatan dibuktikan dengan akurasi, kan juga nggak bisa kan itu ya. Harus dengan eksperimen yang lain yang dia memang menunjukkan bahwa dia bisa menjawab kenapa ya, kenapa sih sebenarnya waktu itu lebih bagus. Hasilnya bukan karena advance score lebih bagus nggak itu ya. Ya kenapa kok bisa advance score lebih bagus itu yang perlu Anda. Sehingga eksperimen-eksperimen yang lebih detail dibutuhkan di situ untuk mendukung analisa. Kan ini judulnya kan analisa kan ya. Ya nggak cuma melaporkan ternyata lebih baik buat waktu fact selesai enggak. Ya Anda harus kalau ngomong analisa berarti harus melanjutkan kenapa kok lebih bagus yang waktu fact ada apa gitu ya. Itu Pak Ivan. Kemudian labelin jadi udah. Dari ini sudah ada perbandingan ya Pak ya, sudah berbandingan dengan halaman tabel 4.20. Cuma ini punya siapa ya nggak tahu nih ya, harusnya ada citasi ya di tabel 4.20 gitu ya. Halaman berapa nih ya? Halaman 75. Ya, ini biasanya kalau membandingkan Bapak baca paper tuh adanya ya. Ada apa citasinya ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya case-nya sama nggak sih punya Anda dengan punyanya Nurdin ini ya masalahnya? Case-nya sama nggak? Datasetnya sama nggak sih gitu ya? Datasetnya sama nggak? Paling gampang gitu sih. Datasetnya sama nggak sih dengan punya Nurdin ini kalau Anda mau bandingin itu? Ya, kan harusnya ya kalau mau fair itu harusnya sama ya. Nah, sama-sama datasetnya kemudian dibandingkan. Nanti parameter lagi, syarat lagi selain perbandingan adalah dia itu state of the art enggak gitu ya. Dia adalah kondisi yang paling bagus enggak. Artinya jangan sampai kita membandingin dengan misalnya nih yang penting dibandingkan dengan sebelumnya, maka kita pilihin yang menang-menang saja nih. Misalnya kita pilihin metode-metode yang lama gitu kan ya supaya menang. Enggak ya, tapi yang dibandingkan adalah dengan state of the art. Jadi ya, kondisi yang paling bagus saat ini ya yang harus dibandingkan. Jadi bukan dengan yang lama-lama atau mungkin yang jelek-jelek, yang bagus disembunyiin nggak boleh ya, harus jujur dalam penelitian itu. Nah itu yang perlu jadi
monggo nanti mau ke arah yang mana ya. Kalau memang ini adalah punya Nurdin dan seterusnya ini adalah sudah menjadi ini ya yang terbaik ya, berarti ya silahkan aja mau dianggap ini sebagai propose ya. Tapi kalau masih konsen ke perbandingan ya nanti why-nya harus lebih banyak. Jadi harus kejawab ya analisanya itu kenapa kok masing-masing menghasilkan hasil seperti itu. Ya, dan perlu generalisasi ya. Karena itu kalau Mas Ivan membaca tema-tema yang perbandingan itu di paper, mesti papernya halamannya banyak-banyak nih ya. Oke, Pak. Halamannya banyak gitu, sampai Iya. 30, 20 kan gitu ya. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Untuk apa semata-mata itu? Untuk membuat generalisasi. Bahwa ini nanti kesimpulan saya itu bisa dipakai secara umum gitu ya. Kayak gitu. Ya, jelas satu generalisasi lah bagaimana kita membuat eksperimen yang banyak. Bisa kok nanti kesimpulannya itu untuk kondisi ini maka bagus yang ini, untuk kondisi yang seperti ini maka bagus ini. Nah, semua itu harus ada bukti eksperimen yang mendukung ya untuk menyimpulkan itu. Oke. Karena Pak Hanafi sedikit Prof, saya ikut-ikut sedikit Prof Emma. Matur suwun. Semangat Pak Ivan nggih. Terima kasih Pak Andi. Ini Pak Dokter Andi ada 4 catatan yang saya ringkas. Yang pertama adalah tambahan analisis terhadap pembahasan hasil eksperimen mengapa water fact itu lebih bagus. Jadi sampai akhirnya bisa diketahui apa saja sih faktor-faktor penyebabnya gitu ya. Yang berikutnya yang nomor 4, kesimpulan yang ditarik jangan terlalu general tetapi lebih spesifik terkait dengan kondisinya. Yang kelima, apakah datasetnya itu sama dengan datasetnya yang punyanya saudara Nurdin gitu ya, sehingga mengapa dibandingkan dengan hasil penelitiannya Nurdin gitu, atau ada pertimbangan yang lain. Nah, yang terpenting adalah perlu ditonjolkan state of the art dalam eksperimen-eksperimen yang dilakukan dalam penelitiannya Mas Ivan. Oke. Ada 6 catatan dari Pak Dr. Hanafi dan Pak Dr. Andi. Nah, ini Mas Ivan wajib untuk menindaklanjuti supaya nanti ujian tesisnya jauh lebih bagus lagi. Oke. Terima kasih banyak Pak Dr. Hanafi, terima kasih banyak Pak Dr. Andi atas arahan-arahannya untuk seminar hasil penelitian tesis Mas Ivan. Eh, Kami cukupkan sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Ipan. Terima kasih Pak. Iya. Ya, stop share ya Pak, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.